Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya masih di pembelajaran ekonomi digital. Kali ini kita sudah memasuki pertemuan ke-12. Di pertemuan ke-12 ini kita akan membahas tentang gambar digital. Ya, apa itu gambar digital? Nah, istilah grafik atau gambar itu merujuk pada informasi yang ditampilkan melalui foto, gambar hasil tangan, atau tulisan. Nah, definisi gambar sendiri adalah suatu benda yang tidak bergerak atau statis. Penggunaan grafik sendiri dapat dikatakan mampu menyampaikan sesuatu dalam bentuk yang lebih baik dengan penyampaian berupa visual. Ya, itu gambar ya, pengertian gambar. Selanjutnya jenis gambar digital, gambar-gambar grafis yang diproses menggunakan komputer biasanya terbagi menjadi dua jenis, yaitu bitmap dan vektor. Apa itu gambar bitmap? Gambar bitmap adalah gambar yang memiliki kandungan satuan-satuan titik atau piksel yang memiliki warnanya masing-masing yang disebut dengan bit, yaitu unit terkecil dari informasi pada komputer. Ya. Masing-masing elemennya disebut piksel, singkatan dari picture element. Nah, mata manusia tidak mampu melihat masing-masing pikselnya, sehingga kita menangkapnya sebagai gradiasi yang halus. Semakin banyak jumlah piksel yang ada pada sebuah gambar, maka semakin bagus dan realistik gambar tersebut. Beberapa contoh bentuk bitmap yang lain adalah gambar digital dalam format JPEG, GIF, dan PNG. Ya, jadi satuan terkecilnya itu piksel, ya, beberapa piksel ini membentuk bitmap. Ya. Nah, yang kedua adalah gambar vektor. Gambar vektor adalah hasil karya grafis digital yang terdiri dari titik dan garis dengan posisi tertentu yang terkoneksi satu sama lain melalui perhitungan matematika. Perhitungan matematika dari titik, garis, dan arah inilah yang akan membentuk gambar. Vektor adalah gambar digital berupa kalkulasi matematika, maka meski gambar diperbesar, kualitasnya akan tetap sama, persis seperti tidak dibesarkan. Kalau vektor adalah hasil oleh gambar dari aplikasi seperti Adobe Illustrator, maka bitmap adalah hasil gambar dari Adobe Photoshop. Selain itu, format dari gambar akhir keduanya akan berbeda. Format akhir dari gambar bitmap adalah PNG, JPEG, dan GIF, yang seperti yang tadi saya sampaikan. Sedangkan format akhir dari gambar vektor disebut SVG, ya, atau Source Label Vector Graphic. Kurang lebih contohnya seperti ini, ya. Yang di sebelah kiri ini adalah contoh dari vektor. Sebelah kanan ini bitmap. Jadi kalau bitmap itu kalau diperbesar akan pecah gambarnya, ya, seperti ada kotak-kotak seperti itu. Sedangkan kalau vektor itu kalau diperbesar itu gambar tampilannya akan masih tetap sama seperti awal, ya. Selanjutnya gambar yang dihasilkan komputer dan aplikasinya. Gambar yang dihasilkan komputer dikenal dengan CGI, ya. Ini telah menjadi sangat populer selama 2 dekade terakhir. Pentingnya menggunakan akan meningkatkan lebih jauh di masa depan karena penerapannya yang luas di berbagai bidang. Di bidang film, pada umumnya CGI telah menjadi alat penting bagi para pembuat film untuk membuat visi mereka ke layar. Baik itu dengan menciptakan karakter yang dihasilkan komputer, alat peraga, set, atau hanya menyederhanakan proses editing gambar dan suara. Ya, kurang lebih inilah yang dihasilkan, ya, dari penggunaan gambar di aplikasi komputer. Kita bisa menikmatinya dalam tampilan visual di televisi, di film gitu, ya. Selanjutnya, gambar dan proses pembelajaran. Gambar merupakan salah satu media pembelajaran yang sangat dikenal di dalam setiap kegiatan pembelajaran. Hal ini disebabkan kesederhanaannya, tanpa memerlukan perlengkapan dan tidak perlu diproyeksikan untuk mengamatinya. Gambar termasuk pada gambar tetap atau style vector yang terdiri dari dua kelompok. Pertama, static picture atau gambar datar tidak tembus pandang seperti gambar foto dan lukisan tercetak, ya. Dan yang kedua adalah transparent picture atau gambar tembus pandang seperti film, ya, film slide, film strips, dan transparency, ya. Nah, ini gambar, ya.
terdiri dari dua kelompok. Gambar pada dasarnya membantu pembelajar dan membangkitkan minatnya pada pelajaran. Gambar dipilih dan dipergunakan sesuai dengan tujuan khusus materi pelajaran. Artinya tidak bisa gambar itu hanya dipertunjukkan secara tersendiri, jadi harus ada keterkaitan dengan materi pembelajaran ya. Namun demikian, terlalu banyak mempergunakan gambar juga pada saat yang sama akan merugikan proses belajar mengajar. Oleh karena itu, pilihlah gambar yang dapat mengembangkan pemahaman bagi pembelajar. Artinya gambar ini diperlukan dalam proses pembelajaran, hanya harus disesuaikan dengan materi pembelajarannya. Ya, tidak semua materi pembelajaran diperlukan gambar, tapi ada beberapa materi pembelajaran yang memerlukan gambar. Nah, ini salah satu cara untuk mempermudah siswa dalam menerima materi pembelajaran kita. Gitu ya. Itu saja mungkin untuk pertemuan kali ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.